Abiji dari Pedestrian Jogja. Oke. Dari Pedestrian Jogja itu berkecimpung di perihal Fasum ini sudah berapa lama? Eh, Kalau Pedestrian Jogja sendiri berdiri sejak 2018 kebetulan. Memang fokusnya ke salah satu fasilitas umum atau fasilitas publik gitu ya. Karena kami komunitas yang menarasikan isu pejalan kaki dalam konteks mobilitas perkotaan. Jadi bahasannya sekitar trotoar maupun fasilitas pejalan kaki yang lain. Agak digedekan suaranya. Nah, selama 2018 itu kampanye yang tanda kutip berhasil untuk memberi atensi kepada pemerintah itu apa aja, Mas? Kalau boleh tahu. Sebenarnya ini sih salah satu kesadaran gerakan pejalan kaki atau dalam hal ini pedesjok adalah perspektif pejalan kaki memang belum mainstream atau belum jadi arus utama dalam pembicaraan tentang transportasi atau mobilitas. Jadi memang sasaran kami ke pemerintah maupun ke masyarakat juga untuk menarasikan perspektif pejalan kaki. Misalnya ada fenomena lalu lintas, bagaimana itu harus dilihat dari perspektif pejalan kaki instead of perspektif kendaraan kayak gitu. Nah, untuk kepada pemerintah tentunya ini ya bagaimana menarasikan pentingnya pembangunan atau revitalisasi atau perbaikan trotoar maupun fasilitas pejalan kaki lainnya, maupun kebijakan-kebijakan yang terkait lalu lintas atau keselamatan jalan yang itu dilihat dari perspektif pejalan kaki. Mengenai berhasil atau tidak, ya sejauh ini kami sudah berkomunikasi dengan dinas-dinas yang terkait dengan fasilitas pejalan kaki, bisa dinas pekerjaan umum maupun dinas perhubungan. Tapi sebenarnya sejauh 7 tahun ini gitu ya, sekitar 7 tahun, mengenai keberhasilan, jika sekarang kami nilai tahun 2025, ya banyak yang ini juga sih sangat jauh dari harapan. Misalnya minimal apakah ada pembangunan trotoar tahunan di Jogja ataupun Sleman atau Bantul, ya sekarang sebenarnya lagi sangat stagnan seperti itu sih. Berkaitan soal itu, kita bisa lihat di beberapa titik di Yogyakarta itu, Masnya boleh nanti dikoreksi. Beberapa hal saya nggak ngerti soal kebijakan trotoar, tapi ada yang lebih sempit trotoarnya, ada yang lebih lebar, kemudian aksesibel kepada teman-teman difabel, yang saya ngelihat agak rada aneh karena seharusnya yang diperuntukkan khususnya untuk teman-teman difabel itu harusnya lebih membantu, tapi malah pembangunan trotoarnya seperti sekadar aja. Itu dari teman-teman Pedestrian Jogja melihatnya seperti apa? Oke, ini kayaknya saya ngambil barang dulu ya. Boleh, silakan. Apa? Oke, mau di Ayo. 3. Iya, memang ini ya, belakangan memang pedesjok selalu mengingatkan mengenai standar trotoar, dan berkaitan dengan standar trotoar telah diperbarui sejak 2023. Sebelumnya itu standar 2018 yang kemudian para komunitas dan NGO tentang transportasi dan mobilitas ketika itu sudah melibatkan diri atau terlibat, bahkan memimpin dalam perumusan perubahan standar trotoar, termasuk pedesjok maupun koalisi pejalan kaki yang merupakan pusat dari pedesjok. Sehingga standar trotoar 2023 itu akhirnya bilang gitu ya, setidaknya ada 5 prinsip fasilitas pejalan kaki. Memang salah satunya itu aksesibel dan inklusif, yang merupakan syarat bahwa trotoar itu harus aksesibel, dan aksesibelnya itu memang harus untuk semua kalangan seperti itu. Nah, tapi ada prinsip-prinsip lainnya yang memang ini sebenarnya prinsip paling minimal dari fasilitas pejalan kaki seperti itu. Nah, banyak sekali sebenarnya yang fasilitas pejalan kaki, khususnya trotoar di Jogja, memang jauh dari standar ini. Kalau kita bilang salah satu bentuk teknis dari standar ini adalah sebenarnya minimal lebar itu 1,85 meter. Kenapa 1,85 meter?
itu mensyaratkan dua kursi roda itu bisa berpapasan. Jadi itu termasuk salah satu indikator dari aksesibel dan inklusif itu. Tapi ya itu sebenarnya di tiap ruas jalan itu bisa beragam, disesuaikan dengan volume jalan, volume pejalan kaki, volume kendaraannya seperti itu. Tetapi memang ya kebanyakan juga beneran bisa jadi tidak ada trotoar maupun lebarnya sangat sempit. Jadi ya banyak sekali yang masih di bawah standar kalau trotoar di Jogja. Selain itu dari teman-teman pedestrian Jogja ngelihat seperti tadi soal 5 tuntutan ya, 5 tuntutan itu prinsip itu 5 prinsip. Kemudian kita bisa melihat di trotoar itu banyak ada aktivitas-aktivitas lain yang seharusnya diperuntukkan untuk teman-teman yang jalan kaki, untuk kayak biasanya ada yang jualan di trotoar, kemudian tiang listrik bahkan itu dari pemerintah sendiri yang masang dari PLN. Kemudian beberapa hal itu dari teman-teman pedestrian melihat ada yang pernah melapor nggak atau merasa bahwa ini seharusnya haknya untuk kami, untuk kita, tapi kenapa malah jadinya untuk apa namanya tidak substantif untuk teman-teman jalan kaki? Ya, jadi kalau bicara aspek memang ada aspek fasilitas maupun aspek fungsi ya, penggunaan fungsi gitu. Jadi hal-hal yang tadi ada fasilitas apa saja di trotoar sebenarnya itu ada masuk prinsip terpadu juga. Jadi terpadu itu berkaitan dengan yang stakeholdernya itu berbeda. Yang bangun trotoar itu dinas pekerjaan umum, tapi yang bangun zebra cross itu dinas perhubungan. Yang bangun jalur hijau atau penghijauan itu dinas lingkungan hidup gitu. Begitu juga dengan beda lagi yang bangun halte maupun yang bangun tiang listrik, sehingga harusnya itu memang terpadu, harus ada koordinasi sehingga ya tidak boleh tuh tiang listrik akhirnya beneran menutup akses trotoar. Begitu juga dengan kursi, begitu juga dengan jalur hijau, begitu juga dengan halte. Nah itu diselesaikan dalam prinsip terpadu harusnya. Tapi kalau soal pelanggaran fungsi ya di selain fasilitas-fasilitas yang ada, nah itu juga memang aspek penting selanjutnya setelah fasilitasnya sudah benar. Jadi tidak boleh ada pelanggaran fungsi lainnya, misalnya dilewati motor atau mobil menjadi tempat parkir maupun adanya PKL atau pedagang kaki lima kayak gitu. Nah memang salah satu komponen kalau ya kita bicara smart government gitu ya, governance ya itu salah satunya adalah pelaporan yang direspons dengan cepat. Sebenarnya sudah ada saja platform oleh pemerintah gitu ya, dan di beberapa daerah lainnya di Indonesia memang sudah ada. Tapi itu tetap menjadi satu polemik juga, menjadi pertanyaan besar berkaitan dengan sistem lapor seperti ini. Akhirnya memang mau sampai kapan misalnya ada penegakan hukum pada pelanggaran-pelanggaran yang sebenarnya pelanggaran-pelanggaran itu juga simptom dari akar permasalahan yang lain. Misalnya kenapa di suatu jalan itu banyak parkir di trotoar, berarti bagaimana kita mencari agar yang parkir itu bergeser ke transportasi publik, atau bagaimana adanya pemusatan parkir. Nah itu selalu bisa kita lihat permasalahan yang lebih besar seperti itu. Sedangkan memang cara-cara yang dilakukan gerakan pejalan kaki atau dalam hal ini pedesjok gitu ya, atau di tingkat nasional koalisi pejalan kaki, ya memang untuk bertahun-tahun ini kadang menjadi kanal viralisasi juga pada pelanggaran-pelanggaran. Jadi seringkali ngepost di media sosial kemudian direspons, misalnya ditindak atau akhirnya diperbaiki. Pernah tuh pedesjok ngepost tentang trotoar bolong, kemudian besoknya memang ditutup kayak gitu. Tapi kalau sekarang memang pedesjok sedang fokus pada mendesak itu lagi, prinsip-prinsip trotoar agar beneran dilakukan oleh pemangku kebijakan. Dan untuk teman-teman pedesjok kan ada beberapa kebijakan publik yang sebenarnya bisa jadi usang dan perlu ada reformasi terkait kebijakan itu. Kalau dari pedesjok itu apa yang perlu diperbaiki dari sistematis yang ada?
Ya sebenarnya karena memang segala kondisi fasilitas pejalan kaki saat ini banyak di bawah standar, bisa kita desak aja sih, secara minimal ada pengalokasian anggaran untuk revitalisasi atau pembangunan fasilitas pejalan kaki tahunan kayak gitu. Karena memang sejauh ini dalam hal ini dinas PU gitu ya, dinas PU atau dinas PU PKP atau di DIJ itu dinas PU PESDM gitu. Memang secara nomenklatur belum diprioritaskan adanya nomenklatur bangun atau revitalisasi trotoar tahunan dalam kalau di nomenklatur pemerintahnya ada pemeliharaan jalan atau nomenklatur lainnya. Nah itu sebenarnya yang kami desak pun di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Kalau kata Koalisi Pejalan Kaki se-Indonesia gitu ya, sebenarnya mendesak setidaknya ada pengalokasikan anggaran untuk pembangunan atau revitalisasi trotoar tahunan yang itu akhirnya rutin, dan itu bahkan disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Jadi misalnya tahun ini Kota Jogja cuma bisa merevitalisasi 3 ruas karena kemampuan anggaran demikian, ya tidak apa-apa kayak gitu. Tapi justru jangan sampai tidak ada gitu. Atau misalnya cuma 1 ruas karena ada suatu kondisi, ya tidak apa-apa, tinggal kita narasikan kembali untuk lebih signifikan. Tapi justru kondisi sekarang yang memang belum sih. Baik. Ada yang mau dijelaskan lagi Mas terkait campaign mungkin? Mungkin dipacu ini juga sih. Oke. Pertanyaan-pertanyaan. Ini deh, kan dari kalau soal stakeholder udah pasti gitu, untuk sistematis. Nah dari teman-teman pedesjok itu ngelihat nggak dari masyarakat awam gitu yang turut melanggengkan hal-hal seperti itu, yang kayak tadi udah disinggung motor masuk trotoar, kemudian PKL ada di situ. Nah teman-teman ada campaign di situ nggak, selain viralisasi, kemudian hal-hal seperti sosialisasi bisa jadi ke teman-teman pedesjok? Ya mungkin saya ambil beberapa. Oke, boleh. Ya, tadi mungkin kami bilang ada 2 aspek penting gitu ya, aspek fasilitas maupun aspek perilaku, yang kadang malah jadi pertanyaan mana yang duluan kayak gitu. Banyakin orang berjalan kaki dulu baru minta fasilitasnya, atau desak ke pemerintah dulu untuk minta fasilitas baru mengajak orang berjalan kaki kayak gitu. Sebenarnya kami sudah final dalam hal ini, yaitu akhirnya sistem itu bisa membentuk kultur gitu ya, atau struktural itu akhirnya lebih bisa membentuk kultur. Jadi memang yang lebih signifikan adalah desak pemerintah dulu untuk akhirnya akan membentuk kultural masyarakat untuk berbudaya berjalan kaki. Tapi secara pengalaman memang kalau pemerintahnya belum tinggi political will-nya, itu bisa menjadi jalan yang sangat jauh, sehingga untuk kegiatan sehari-hari pedesjok sebagai komunitas pejalan kaki tentu banyak bikin kegiatan berjalan kaki gitu ya, dan itu memang kegiatan berjalan kakinya itu sekalian menarasikan keresahan-keresahan yang menjadi aktivisme pedesjok kayak gitu. Jadi secara sehari-hari sebenarnya ada pesan-pesan kepada masyarakat seperti itu, apakah itu ke sesama pejalan kaki atau kepada pengendara. Nah, itu berkaitan dengan bagaimana harus melihat fenomena lalu lintas sehari-hari. Contohnya kalau kami berjalan kaki, biasanya kalau nyebrang menunjukkan ini, dan itu mendesak bahwa kami pejalan kaki harus diprioritaskan ketika